alhamdulillah kita diberi kesehatan dan diberi waktu untuk bisa bertemu lagi dalam mata pelajaran SKI, meskipun dalam wabah yang seperti ini, yaitu COVID-19 atau biasa dikenal dengan corona. Kita harus tetap semangat dalam menimba ilmu meskipun kita jarak agak berjauhan. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi tentang profil atau biodata Khulafaur Rasyidin, yaitu penerus peradaban Islam setelah Rasulullah. Yang pertama perlu kita ketahui, Khulafaur Rasyidin itu setelah Nabi wafat pada tanggal 8 Juni tahun 632. Nah, setelah wafat tersebut, kepemimpinan diambil oleh khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Lanjut kita mengetahui biodata atau profil dari khalifah-khalifah tersebut. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq yaitu nama aslinya Abdullah bin Quhafah, atau nama asli dari sebelum Islam yaitu Abdul Ka'bah. Nah, setelah mengikuti Rasulullah atau masuk Islam, beliau mendapat gelar yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Mendapat gelarnya yaitu As-Siddiq. Beliau biasa dikenal di kalangan Quraisy, seseorang yang dermawan, jujur, baik hati, berdagang, dan sangat kaya raya. Abu Bakar merupakan orang yang pertama masuk Islam di kalangan orang dewasa. Beliau sahabat sejak kecil Nabi, atau sahabat Nabi sejak kecil. Beliau lahir pada tahun kedua dari tahun gajah, yaitu 2 tahun lebih muda dari Nabi. Beliau salah satu orang yang mempercayai akan perjalanan Nabi dalam melakukan Isra Mi'raj dari Makkah ke Baitul Maqdis, langsung naik ke Sidratul Muntaha dalam waktu 1 malam dengan mengendarai buruk. Nah, perjalanan yang sangat jauh tersebut beliau mempercayai, meskipun di dalam kalangan kaum Quraisy tersebut banyak yang tidak mempercayai, karena di dalam waktu tersebut kita tidak akan bisa melakukan perjalanan yang sangat jauh tersebut, bahkan lebih bisa dikatakan ngayal, karena di dalam Isra Mi'raj tersebut Nabi Muhammad naik ke langit ke-7. Makanya kaum Quraisy pada tidak percaya. Bahkan di dalam Al-Quran Allah telah menurunkan ayat yang berbunyi walladzi ja'a bisidqi wasaddaqa bihi ulaika humul muttaqun, yang artinya yaitu dan orang yang membawa kebenaran dan yang membenarkannya, mereka itu adalah orang yang bertakwa. Makanya makanya Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq, yaitu orang yang membenarkan. Nah, Abu Bakar kenal orang yang kaya raya, namun kekayaannya tersebut digunakan untuk syiar dalam agama Islam. Beliau tidak nikmati harta kekayaannya tersebut, namun beliau serahkan untuk kemajuan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Selanjutnya yaitu Umar bin Khattab. Nama asli beliau yaitu Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdi Uzza bin Riba'ah Abdullah bin Qoril bin Roza'ah bin Adi bin Ka'ab.
Ayahnya bernama Khotob bin Nufail Al-Sin Al-Quraisy dan ibunya bernama Bantama binti Hasim. Beliau lahir pada tahun 581 Masehi di Makkah dari Bani Adi, yaitu salah satu suku terbesar di suku Quraisy pada saat itu. Beliau lahir dari kalangan bangsawan pada zaman itu. Beliau bertubuh yang sangat besar, yang sangat pemberani, dan beliau dikenal dengan orang yang sangat cerdas. Beliau merupakan orang yang bisa membaca dan menulis karena pada zaman itu di kalangan bangsa Arab, orang yang bisa membaca dan menulis merupakan orang yang sangat luar biasa. Sebelum masuk Islam, Umar merupakan orang yang sangat membenci Islam. Bahkan beliau mempunyai niatan untuk membunuh Nabi Muhammad. Beliau melakukan adat istiadat bangsa Arab yang sangat keji, yaitu membunuh putrinya sendiri dengan cara hidup-hidup yang dipercayainya jika orang yang mempunyai seorang putri, maka buat bangsa Arab itu sebagai aib. Beliau juga seorang pemabuk yang sangat berat. Masuk Islam. Ada kisah di dalam buku tersebut, bahkan diceritakan sebelum masuk Islamnya Umar, yaitu merupakan cerita yang sangat luar biasa, di mana pada waktu itu Umar mau membunuh Nabi. Nah, dalam perjalanannya beliau ketemu seseorang, lalu orang tersebut mengatakan bahwa adik Umar sendiri, yaitu yang bernama Fatimah, itu sudah masuk Islam. Dengan perasaan yang sangat marah tersebut, Umar langsung berbelok arah menuju rumah adik kandung Umar bin Khattab yang bernama Fatimah tersebut. Nah, setelah sampai depan pintu, Umar mendengar adiknya membaca ayat Al-Quran. Nah, dengan keadaan marah, Umar langsung mendorong pintu tersebut, lalu menodongkan pedang kepada adiknya. Nah, setelah masuk dengan mendorong pintu rumah dari Fatimah tersebut, Umar langsung menodongkan pedang kepada Fatimah yang sedang membaca Al-Quran. Dengan rasa ketakutan, Fatimah menutupi selembaran ayat suci Al-Quran tersebut guna menutupi bahwa Fatimah sudah masuk Islam. Lalu dengan sangat marah, Umar berkata, "Kamu sudah masuk Islam? Kamu tadi membaca apa?" Terus adiknya mengatakan, "Ya, saya sudah masuk Islam. Saya tidak akan memberikan apa yang sudah saya baca tadi sebelum kamu menyucikan dirimu terlebih dahulu dengan cara mandi." Nah, dengan sangat marah, Umar lalu memukul kepala adiknya sampai adiknya berdarah. Nah, setelah itu Umar mendapat sedikit hidayah dari Allah untuk mengikuti saran dari adiknya Fatimah, yaitu mandi biar bisa mengetahui apa yang dibaca oleh adiknya tersebut. Setelah Umar mandi, adiknya memberikan selembaran ayat suci Al-Quran yang sudah dibacanya tadi untuk diberikan kepada Umar. Dan setelah dibaca, ayat tersebut merupakan ayat surat Toha. Setelah dibaca dan dipahami oleh Umar, Umar berpikir bahwa ini bukan ayat sembarangan, ini bukan tulisan atau karangan sembarangan. Pada saat itu Umar merupakan pesyair. Setelah membaca surat tersebut, Umar seketika tubuhnya seakan-akan tidak mempunyai daya. Namun setelah membaca ayat tersebut, wah, ini bukan surat dari karangan-karangan orang-orang biasa, namun ini memang ayat yang turun dari Allah. Setelah itu Umar meminta
adiknya untuk menuntun Umar agar masuk Islam. Materi selanjutnya yaitu biografi dari Khalifah Utsman bin Affan. Nama lengkap beliau yaitu Utsman bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Quraisy al-Umawi. Nama ibu beliau yaitu Arwa binti Quraisy bin Robi'ah. Beliau lahir pada tahun kelima dari kelahiran Nabi, yaitu pada tahun 573 Masehi. Beliau biasa dikenal dengan nama Abu Amr. Beliau sebelum masuk Islam dikenal sebagai orang yang dermawan, kaya raya, jujur, baik dan rendah hati. Utsman bin Affan masuk Islam atas ajakan dari Abu Bakar As-Siddiq setelah masuk Islamnya Ali bin Abi Thalib. Beliau merupakan orang yang spesial di mata Nabi, di mana ada suatu cerita di mana Aisyah bertanya kepada beliau Nabi Muhammad, karena pada waktu itu ketika Nabi bertemu dengan Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain, beliau bersikap biasa. Namun setelah Utsman bin Affan masuk ke dalam rumah dan ketemu kepada Nabi, Nabi sangat ramah dan sangat menyambut Utsman bin Affan dengan senang hati. Beliau juga termasuk dalam golongan as-sabiqunal awalun, yaitu orang yang terdahulu dalam masuk Islam. Beliau dikenal dengan orang yang sangat dermawan, di mana pada suatu ketika beliau menyumbangkan 200.000 dirham untuk penggalian mata air dalam menghidupi orang-orang muslim di kalangan penduduk Madinah. Selanjutnya yaitu Ali bin Abi Thalib. Nama panjang beliau yaitu Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdi Manaf. Nama ibu beliau yaitu Fatimah binti As'ad bin Hasim bin Abdul Manaf. Beliau dilahirkan di Mekah pada tahun 570 Masehi, 32 tahun setelah kelahiran Nabi. Beliau tinggal dengan Nabi Muhammad sejak kecil, diasuh sebagaimana anak sendiri karena kondisi ayahnya yang miskin. Dari asuhan Nabi Muhammad sejak kecil tersebut, beliau menjadi sosok orang yang sangat berperilaku sangat baik dan luhur. Beliau merupakan salah satu anak kecil yang pertama kali masuk Islam, di mana beliau bersyahadat pada usia 7 tahun. Beliau merupakan seseorang yang sangat pemberani dan petarung. Bahkan di suatu cerita dalam perang Badar, beliau duel dengan kaum kafir Quraisy 1 lawan 1 dan beliau berhasil membunuh orang tersebut. Bahkan dalam cerita lain di perang Uhud, beliau juga berhasil membunuh orang yang duel dengan beliau tersebut. Beliau meninggal pada usia 64 tahun karena dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Beliau mengembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 21 Ramadan tahun 40 Hijriah. Beliau dikuburkan secara rahasia di Najaf. Bahkan ada riwayat yang mengatakan beliau dikubur di tempat lain. Sekian biodata dari keempat Khulafaur Rasyidin tersebut bisa dipahami, dan sedikit cerita tadi merupakan gambaran atau sedikit wawasan kepada kita untuk mengetahui keadaan Islam pada zaman dahulu, dan kita juga bisa membandingkan keadaan Islam pada zaman sekarang, di mana seorang Abu Bakar yang sangat kaya raya dan dermawan, Umar bin Khattab yang sangat pemberani, Utsman bin Affan yang sangat rendah hati, dan Ali bin Abi Thalib yang sangat pemberani juga. Sekian dari Bapak harapkan anak-anak bisa memahaminya dan bisa mendapatkan manfaat dari cerita tersebut atau dari kisah-kisah Khulafaur Rasyidin tersebut. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.